Kia Sonet merupakan subcompact SUV dari pabrikan Korea Selatan, Kia. Nah, subcompact SUV ini sekarang ada segmen yang cukup kompetitif dan ramai ya. Di Kia sendiri ini ada Sonet, di Toyota dan Daihatsu ada si kembar, Rocky dan Race, dan satu lagi yang terlupakan adalah Nissan Magnite dari ya Nissan gitu. Subcompact SUV ini ada di kelas di bawah compact SUV. Compact SUV sendiri diisi oleh Honda HR-V dan Hyundai Creta dan yang lain-lain. Nah, dari Kia sendiri compact SUV ada Seltos. Nah, jadi Sonet ini bisa dibilang adalah adik dari Kia Seltos. Secara platform pun dia masih satu platform gitu dan Kia Seltos, tapi dia dikecilkan dan mesinnya pun berbeda. Nah, penasaran dengan Kia Sonet ini? Kita review dulu dari sampingnya dulu seperti biasa. Oke, sekarang kita bahas profil samping dari Kia Sonet ini. Nah, dari samping ini baru kelihatan ya, mobil ini ada di segmen compact, subcompact SUV. Dia tidak terlalu panjang. Jadi bisa dibilang seperti apa ya? Kia Picanto tapi yang lebih besar dikit itu dan ditinggikan. Nah, tapi beda ya. Dia platformnya Picanto itu di K1. Kalau ini ada di K2 gitu. Jadi secara dimensi tapi mirip, cuma dia lebih tinggi gitu dan lebih lebar. Nah, kita bahas dulu pelek dan bannya. Nah, peleknya dia menggunakan pelek dual tone dan warna seperti ini ya. Dalamnya gunmetal, luarnya itu kayak polis aluminium. Nah, bannya dia pakai Apollo, dia pabrikan ban India. Nah, karena mobil ini dirakit di India dan diimpor secara langsung dan secara utuh ke Indonesia gitu. Jadi ya bannya menggunakan ban lokal dari India. Nah, spionnya ini dia sudah auto rectech dan udah secara elektronik di adjustable-nya. Di sini ada lampu sennya dan di sini handle pintunya. Yang unik ini handle pintunya dia terbuka semua gitu. Jadi semua handle ini dia terbuka gitu. Bukan cuma bagian sininya aja gitu ya. Dia semuanya. Nah, buka pintunya halus lah gitu ya. Nggak ada kayak Mercedes yang klek gitu. Ini mah suaranya halus-halus aja gitu. Oke, di bawahnya ini ada tidak dicat ya, dia dari plastik sama kayak fendernya dan ada sedikit garnish chrome di bawahnya gitu. Belakangnya pun sama, handle pintunya dia tapi tidak tanpa ada tombol dan lubang kuncinya gitu. Dibuka pun sama. Ya. Dan di sini ada kaca kecil banget ya. Ya ini untuk apa ya, supaya garisnya tidak terlalu absurd kali ya, jadi dia dikasih kaca dikit gitu supaya mengalir desainnya. Dan ke atasnya pun ada semacam ya lekukan kecil ya buat meneruskan garis chrome yang ada di atas ini gitu. Jadi ke atas set gitu. Nah, di belakangnya juga ada kayak ini ya, hiasan juga ini dari plastik warna hitam. Ini salah satu bagian yang kontroversial sih di Kia Sonet ini. Ada yang suka, ada yang enggak gitu, ada yang netral-netral aja gitu ya. Tapi ya lumayan bikin apa ya, menarik perhatian orang gitu bagian belakangnya ini. Soalnya depannya itu kayak besar, ke belakangnya agak kecil aja ya gitu. Nah, di sini juga ada kelihatan sedikit lampu belakangnya. Nah, ini kacanya lumayan besar ya untuk mobil seukuran gini. Dan ban belakangnya ini sama ukurannya dan ban depan. Cuma ban depan dia sudah pakai rem cakram, ban belakangnya ya masih pakai rem tromol seperti biasa gitu. Oke, di belakangnya ini nggak banyak ya. Ini juga fendernya dikit, keluar dikit untuk mengakomodasi bannya biar gak ke belakang. Biar gak, kalau ada cipratan air dia gak ke belakang ya. Dan di sini ada sedikit protektor. Nah, mungkin biasanya batu tuh dari depan, dari ban depan tuh suka loncat ke sini ya. Karena ini dia agak keluar dikit posisinya. Jadi dia dikasih protektor oleh pemiliknya. Oke, cukup saja bagian samping. Kita lanjut ke bagian belakang dari mobil Kia Sonet ini. Oke, sekarang kita bahas bagian belakang dari Kia Sonet ini. Nah, bagian belakang ini cukup ramai, bukan cukup ramai tapi cukup lumayan banyak lah ya yang harus dibahas. Dari lampunya, dari ininya, bumper belakangnya gitu, sampai atasnya pun lumayan banyak yang harus dibahas. Nah, kita mulai dari atas dulu ya. Nah, ini ada roof rail ya kalau dilihat dari belakang. Dia hanya dekorasi saja, jadi tidak fungsional gitu. Di sini ada tulisannya ya, kalau lihat dari samping, caution, do not load. Berarti emang nggak boleh dipakai untuk pasang roof rack gitu di atasnya. Lanjut ke sini ada third brake lamp di atasnya. Dia masih pakai ini ya, belakangnya lampu T10 biasa gitu, kayak Captiva. Jadi kalau misalnya mati satu, ya
keuntungannya dia bisa langsung diganti satu aja gitu, gak usah semuanya harus diganti. Tapi ya ketahanannya nggak sebagus LED lampu belakang T10 Bohlam itu. Nah ini ada wipernya, dan wiper jetnya ini ya di atasnya tuh sama assembly lampu third black lampnya. Nah di bawah ini yang jadi ciri khas Kia sekarang, dia lampunya sama ya, kayak kemarin Carnival pun sama, dia lampunya gini, ke tengahnya ada. Nah cuma bedanya di Kia Sonet ini tidak ada lampu tengahnya. LED stripnya ini bukan LED strip, dia hanya reflektor saja gitu. Nah lampunya sendiri ini lampu remnya ya, di atas ini merah semuanya. Nah di bawahnya ini ada lampu mundur dan lampu sen. Nah untuk lampu remnya dia sudah LED, sementara lampu sen dan lampu mundurnya dia masih halogen seperti biasa. Oke, ini logo Kia-nya. Logo Kia yang lama, beda sama Carnival yang kemarin. Ya, yang dari dulu semenjak kemunculan Kia, ya seperti ini logonya, oval gitu. Nah, di sini ada kamera mundur ya. Nah, dia lumayan rapi ya penempatannya gitu ya, tidak kayak asal-asalan gitu. Dia menyatu dengan atasnya ini gitu. Oke, ini emblem Kia Sonetnya. Nah, ini Sonet gitu, S-nya kayak keren ya, kayak pipi gitu. Dan fontnya juga saya suka. Tidak ada penanda trim levelnya di sini. Nah, di sini bumper di bawahnya lumayan banyak juga ornamennya. Di sini ada bumpernya warna plastik biasa aja, nggak dicat. Ini ada reflektor. Di sini ada sama juga bumpernya, tapi dia dicat warna abu-abu. Nah, sementara di bawahnya semacam ada knalpot gitu, tapi bukan knalpot. Ini hanya dari plastik gitu ya. Knalpotnya juga sendiri ke bawah, dan di sini juga ada kayak semacam buat fog lamp gitu ya, tapi nggak ada. Nah ini untuk plat nomornya seperti ini. Jadi kita membuka bagasi itu dia plat nomornya tidak ikut gitu. Nah seperti ini. Nah switchnya sendiri dia sudah elektronik ya untuk pintu bagasinya. Dan di bawah sini ada lampu untuk plat nomor, dia juga masih tetap halogen gitu, T10 ya biasanya. Nah di sini pun ada sensor parkir ya, nggak begitu besar, dan dia sewarna body gitu, keren. Untuk belakang sih overall dia cukup keren ya, sama kayak depannya gitu. Dia juga banyak, secara desainnya cukup banyak menarik perhatian bagi saya ya. Cuma ya logo Kia yang lamanya memang tidak semodern logo Kia yang baru gitu. Oke, cukup dari belakang ini, kita langsung ke depan untuk membahas eksterior dari Kia Sonet bagian depannya. Oke, sekarang kita ke bagian depan dari Kia Sonet ini. Nah, sama dengan bagian belakangnya, bagian depan dari Kia Sonet ini cukup banyak elemen desainnya gitu. Yang paling saya suka adalah ini, grillnya. Nah, grillnya ini Tiger Nose, khas Kia juga. Dan elemen grillnya tidak flat ya, dia kayak ada muncul-muncul gitu ininya, plastiknya gitu ya, di dalam grillnya tuh. Ya memang dari segi material dia plastik gitu, tapi secara desainnya dia niat dan keren gitu. Dan di sininya chrome, ada detailnya juga, semacam detail berlian yang sama seperti detail berlian yang ada di aksen samping Kia Carnival gitu, sama, dan ada di chrome juga gitu. Oke, sekarang bagian ini ya, lampunya dia sudah full LED. Nah di atasnya ini ada DRL ya, DRL sampai sini. Nah kalau dia pakai sen, dia otomatis mati dan jadi warna ember, jadi warna kuning untuk sennya. Nah ketika sennya dia udah mati, dia putih lagi. Jadi dia DRL switchback gitu, secara apa istilahnya. Nah lampunya ini udah LED multi reflektor, dia jadi lampunya dari atas reflektor ke bawah. Nah lurus ke depan gitu ya. Nah dari samping ini dua reflektor samping itu untuk lampu utamanya, dan reflektor yang satu lagi di tengah itu jadi lampu high beam. Nah jadi kalau Anda dari depan ngelihat gitu ya, Kia Sonet cuma lampu sampingnya aja yang nyala, berarti dia lampunya low beam. Kalau semuanya nyala berarti high beam. Nah, Anda kasih ingetin aja gitu di high beam juga sedikit aja supaya dia dimatiin high beamnya. Nah di bawahnya ini ada lampu proyektor. Ini adalah lampu fog lamp. Nah, bedanya dengan atasnya, dia masih menggunakan halogen. Nah, ya, ini masih halogen gitu. Jadi, sebenarnya nggak masalah ya, namanya fog lamp gitu ya. Dia sebenarnya untuk kabut. Tapi kalau misalnya Anda OCD gitu ya, pengen semuanya warna putih, sebenarnya bisa diganti. Karena ini
standar bohlamnya gitu. Oke, bagian depan ini udah untuk ini toe hook ya, warna bulat, masih warna putih juga. Karena ada body, dan di bawahnya seperti di belakangnya ini dicat warnanya abu-abu gitu. Nah, mobil ini sudah ada cruise controlnya, tapi belum adaptif. Jadi di depannya tidak ada radar gitu. Dan di atasnya pun nggak ada kamera untuk adaptif cruise control. Jadi kosong aja. Nah, kita lihat bagian kacanya ya, karena ada yang lumayan nyeleneh juga. Kacanya dia tidak lurus ya. Kalau dari depan kelihatan tidak lurus. Dia gini ke bawah, naik lagi sama kayak grillnya gitu. Jadi kalau misalnya ini dari depan ini kacanya khas banget gitu, Kia itu sampai ke kacanya mereka detail gitu secara desain. Nah, logonya ini masih yang lama ya, masih ya oval gitu. Kalau yang sekarang kan beda gitu fontnya. Oke, overall sih dari depan mobil ini gagah ya. Walaupun size-nya kecil, tapi dia gagah gitu dan niat desainnya gitu. Banyak walaupun ya secara material tidak terlalu wah gitu ya. Ini chrome-nya juga plastik gitu, bukan besi chrome asli. Tapi at least niat gitu desainnya, nggak asal-asalan gitu. Dan saya suka sih desain dari selamat datang di kabin. Oke, cukup bagian eksterior, bagian depan dari Kia Sonet. Sekarang kita masuk ke dalam interior untuk membahas interiornya. Ini dashboardnya cukup tinggi ya. Dashboard cukup tinggi, ini bedline-nya pun cukup tinggi, walaupun dari luar kelihatannya kacanya lebih besar ya. Tapi kalau udah di dalam gini, kayak agak tenggelam gitu di dalam mobilnya gitu. Apalagi ini ya, untuk bezel dari speedometer dan infotainment sistemnya dia menyatu. Nah, kalau menurut saya, secara pribadi ya, kalau misalnya layar ininya sama digital dan ada di depan gitu ya, kayak Carnival, saya gak masalah dengan ini. Tapi kalau layarnya dia ada di dalam gitu ya, kayak mobil ini, saya jujur kurang suka ya gitu. Lebih baik kalau mau desain bezelnya seperti ini sih, saya prefernya layarnya ya sama di depan juga kayak Kia Carnival gitu. Tapi lama-lama sih saya sendiri ya lumayan terbiasa gitu dengan desain dari bezel atasnya ini gitu. Oke, di depan ini nggak ada grill speaker ya, biasa aja. Dan di sini ada sensor deh. Ini sensor ini buat auto headlamp, sensor cahaya. Bahas dashboard ke bawahnya ya. Ini infotainment sistemnya pun layarnya lumayan gede dan di sampingnya ada tombol visit. Jadi nggak usah pakai touch semua. Misalnya kalau Anda nggak terbiasa gitu, bisa pakai ini sih track gitu ya, setup. Dan volume dan pencarian, kalau radio ya, pencarian stasiunnya ini udah masih manual gitu. Tapi secara touch pun bisa. Nah, ini bagian kisi-kisi AC-nya juga sama seperti grill di depan. Dia ada semacam patternnya gitu, pattern diamondnya dikit tapi dikit di bawah. Walaupun ya dia secara material glossy black ini, piano black gitu ya, glossy. Jadi emang harus rajin untuk kebersihan supaya dia tetap kelihatan bagus gitu. Nah, di sini ada AC untuk panel AC-nya ya di sebelah sini. Diapit oleh 2 vent. Nah, AC-nya ini semua dia komplit ya. Dari arah semburan gitu dan auto gitu. Tapi dia hanya single zone gitu untuk AC-nya, enggak 2 zone. Jadi yang sebelah sini untuk kipas gitu ya, naik turun gitu. Dan ini untuk temperaturnya. Nah, display AC-nya ada di atas ini, kecil ya. Dia tidak terintegrasi dengan infotainment sistemnya gitu untuk AC-nya di sini. Di bawahnya ada cold seat. Nah, ini tombol cold seat. Jadi penumpang depan dua-duanya dapat cold seat gitu. Tapi tidak heated, hanya dingin saja. Dan ada tombol drive mode dan traction. Nah, di sini ada drive mode itu ada eco, normal dan sport. Kalau traction ada mood, sun and snow gitu. Ya, kalau di kita sih ini nggak akan begitu kepake gitu. Kalau traction mode-nya gitu. Di bawahnya ada ini wireless charging, key charging ya. Dia kalau di sini, kalau di mobil ini saya agak susah masuknya karena agak sempit ya. Kalau dari sini sih udah luas ya, sama gitu sama yang lain. Cuma dari driver sih agak sempit gitu ya, kayak gitu, gak bisa kayak ngambilnya pun kayak harus ini kayak mentok ke atas gitu. Jadi kayak
agak susah lah. Nah, di bawahnya ini ada tempat penyimpanan juga, lumayan buat HP juga mungkin ya, atau buat yang lainnya. Dan ada colokan USB buat infotainment dan USB untuk ini charging, dan dua-duanya bisa pakai charging ya. Dan di sini ada 12 volt 180 watt. Tuh lumayan gede ya ininya, wattnya. Dia 180. Mungkin bisa ngecas laptop kalau bawa inverter gitu ya di sini. Nah, ini shifternya di sini dia pakai biasa ya, standar dia lurus, dan untuk ke kiri ya ke kananin ke sini dia masuk ke mode manual gitu, walaupun dia CVT. Nah, saya bahas dikit ya tentang CVT-nya Kia ini. Jadi CVT-nya Kia ini bisa dibilang salah satu yang terbaik ya di sini. Jadi mirip-mirip CVT-nya Jazz GK5 gitu, dia cukup responsif. Nah, tapi untuk lebih lanjutnya nanti saja saat driving impression dari mobil ini. Oke, lanjut ke bawah dari shifter. Di sini ada cup holder 2 dan untuk penyimpanan HP di tengahnya gitu ya, untuk menyimpan HP. Dan di sini tuas dari e-brake-nya atau rem parkir ya masih manual gitu, karena ya tadi rem belakangnya tuh pun masih tromol, jadi ini ya masih manual by otot lah, some people say. Ini ada tempat penyimpanan lumayan ya, cukup lah untuk beberapa item gitu ya. Dan ini glove box-nya ya nggak begitu besar ya, tapi lumayan dalam. Nah, desain fan-nya sama ya, dari kiri kanan gitu, tengah sama semuanya. Atasnya ini ada untuk lampu ya, biasa lampu baca gitu, mode lampu kalau dibuka atau di offin semua. Tempat kacamata di sini ya, dan sun visor. Nah, ini seperti Kia Carnival belum bisa. Cuma ada tulisan R-nya kira-kira, kalau kata saya sih kayak bisa, padahal enggak gitu ya. Dan tapi nggak ada kacanya gitu kalau yang ini sun visornya. Kalau sun visor ini baru ada, tapi dia nggak ada covernya dan nggak ada lampunya gitu untuk sun visor. Atasnya ini udah pakai sunroof ya, keren. Mobil sekecil ini ada sunroofnya gitu. Nah, bagi Anda nih yang punya mobil sunroof, kadang-kadang harus sering-sering lah dibuka tutup supaya mekanismenya dia agak rusak gitu. Karena ada olinya gitu untuk relnya. Jadi kalau misalnya jarang dipakai, olinya biasanya jadi kering gitu. Jadi kadang-kadang harus dibuka lah kalau misalnya manasin mobil gitu. Buka, nanti tutup lagi gitu. Jadi jangan terlalu lama dibiarkan menutup gitu untuk sunroofnya. Oke, lanjut ke door card-nya dulu. Di sini ya tinggi ya, dia hampir sebahu saya. Walaupun ini posisi mengemudi saya, emang saya prefer agak lebih rendah dibanding yang rata-rata gitu, tapi jadi kerasanya dia agak tinggi gitu untuk ininya. Dan dashboard depannya ini nggak ada grill speaker. Mungkin awalnya grillnya mau ditaruh di sini, tapi mungkin sama audio engineer-nya kurang bagus di sini, jadi taruhnya di sini gitu. Nah, audionya sendiri dia pakai Bose gitu, lumayan enak juga dia. Bassnya ngisi, treble-nya ngisi gitu. Dan mungkin karena mobilnya lebih kecil ya dari Kia Carnival kemarin, jadi sistem Bose ini yang di Kia Sonet rasanya lebih powerful gitu dibanding waktu di mobil Kia. Entah itu sama sistemnya atau enggak, saya juga nggak tahu ya secara in-depth-nya gitu, tapi di sini rasanya lebih powerful gitu. Dari segi bass, dari treble, dari mid, semuanya lebih superior dibanding waktu sama Kia Carnival gitu. Oke, ini ada sedikit di door card-nya ada sedikit ini, sama sebenarnya sama jok ya, tapi nggak begitu halus, biasa halus yang di joknya. Dia semacam kulit gitu ya. Di sini masih plastik. Ini juga ada semacam dikit ya warna abu-abu, dan dia lanjut ke sini. Ini untuk menutupnya. Nah, sebelah sininya juga cukup komplit. Dia semuanya ada lock unlock gitu ya, untuk adjust mirror gitu. Dan sebelah sini ada tombol traction off dan start stop. Nah, di bawahnya ada untuk kap depan. Nah, di samping ini untuk botol dia gak begitu enak ya. Dia agak miring gitu, jadi gak bisa cup di sini gitu. Atasnya juga sama gitu. Jadi ya gak begitu gede juga sih. Tapi lumayan usable kalau misalnya untuk naruh seperti ini ya, tol gitu itu. Nah, di bawahnya ini ada speaker grill. Ada lumayan tulisan Bose gitu ya, untuk membedakan dengan yang non Bose gitu. Keren sih mobil ini overall bagian depannya. Nah, belum ke jok. Nah, jok ini udah pakai kulit ya untuk di trim level ini. Dia juga ada airbagnya dari samping gitu.
Jadi lumayan komplit, dan ini udah ventilated, jadi joknya bisa dingin dia. Keren sih mobil dengan harga segini gitu ya. Sudah punya ventilated seat gitu, airbagnya bisa dari samping gitu, joknya udah kulit gitu. Overall sih dari depan sini saya cukup suka gitu, saya merasa enak gitu. Nah ini steeringnya ya. Di steeringnya ini dia flat bottom seperti steering mobil balap. Dan ini ada jahitan, semuanya jahitan asli warna merah gitu, senada dengan ini boot dari shifter, dan joknya juga ada sedikit warna merah ya. Dan semacam material kulit pun ini halus ya, mirip-mirip Nappa leather tapi kayaknya bukan gitu, tapi ini halus banget gitu untuk steeringnya. Dan ketika digenggam tuh emang nggak setebal kayak dari Honda misalnya ya, tapi dia cukup enak gitu untuk digenggam karena ya ini materialnya halus gitu. Di sebelah kiri dia ada untuk pengaturan untuk infotainment, sementara di sebelah kanan untuk MID. Nah di sini udah full color si MID-nya. Dia bisa ada berbagai macam setting karena mobil ini mungkin secara elektronik semuanya udah diatur secara elektronik ya. Kayak ini, misal kita mau di tol, mau cuma ini aja ganti lajur misalnya. Biasanya kan mobil lain kalau di tuasnya di kebawahin atau di ke kiriin gitu ya, ke kiri kananin, dia 3 kali. Nah ini ada optionnya, bisa 3, bisa 5 kali gitu. Nah, bisa off gitu, jadi bisa dikasih pengaturan gitu. Terus ada welcome mirror, dia mirrornya bisa pas dibuka ikut ngebuka, atau pas nutup ikut nutup, atau off sama sekali bisa gitu. Jadi banyak sekali lah di sini optionnya gitu. Apalagi ketika kita menyalakan wiper misalnya atau lampu, kita nyalakan plug misalnya, dia langsung ada indikatornya di sini, posisi intermittennya di mana, posisi kita wipernya high atau low gitu. Jadi membantu sekali gitu, jadi kita tidak usah melihat ke bawah, cukup aja ke bawah, tekan aja gitu ya si tuasnya. Nah, kita tinggal lihat ke situnya, oh ya posisinya seperti itu membantu sekali gitu. Ini wajib diadopsi oleh semua manufaktur menurut saya sih kalau itu, karena membantu. Oke, kayaknya cukup bagian depan. Udah cukup lama juga ya saya membahas bagian depan dari Kia Sonet ini. Kita langsung ke bagian penumpang belakang dari Kia Sonet ini. Oke, sekarang kita ada di kabin baris kedua dari Kia Sonet ini. Nah, bisa dilihat ya, untuk legroom dengan posisi menyetir saya ini cukup banyak, ada ya sekitar segini ya, sejenjang gitu. Nah, di belakang pun sama ya, material kursinya masih tetap kulit, walaupun saya kayaknya ini bukan kulit asli ya, dia sintetis gitu. Beda rasanya dengan kulit asli. Nah, bedanya, dan di depan dia tidak ada ventilated seat gitu, dia ya standar aja kursi. Tapi di belakang tetap sama ya, untuk speakernya dia ada tulisan Bose-nya gitu, untuk membedakan dengan sound system yang nggak pakai Bose gitu. Oke, di sini ada seatbelt ya, dan ini ada tempat penyimpanannya juga untuk menyimpan seatbeltnya kalau nggak dipakai. Nah, seatbeltnya untuk posisi kiri dan kanan dia sudah 3 titik ya, seperti ini gitu. Nah, untuk yang tengahnya dia masih 2 titik, jadi hanya lap belt gitu kayak di pesawat yang hanya di sebelah sini saja. Nah, dari sini door cardnya dia udah ada tempat penyimpanan botol ya, tapi tidak boleh cup karena dia posisinya miring gitu untuk penyimpanannya gitu. Di sini ada untuk ininya saku ya, lumayan besar untuk menyimpan gitu ya, barang seperti payung atau apalah gitu. Dan di sini ada armrest. Nah, di armrestnya sudah ada cup holder 2. Di bawahnya sini ada vent AC. Nah, pengaturannya tidak ada pengaturan, jadi dari depan gitu ya. Dan di bawahnya ada tempat penyimpanan kecil untuk HP mungkin ya, dan ada port USB untuk charger, USB-A ya, bukan USB-C gitu. Belum. Nah, di belakang sini ada ya lampu ya, dia masih halogen. Dan jujur saya lebih prefer warna lampu halogen ini ya dibanding LED yang warnanya putih tapi kebiru-biruan gitu. Gak enak ke matanya kalau bagi saya ya. Nah, di sini ada untuk ini handle, grab handle, atas pegangan ya, grab handle gitu. Dan di sini ada untuk menggantung ya baju atau pakaian gitu ya. Nah, ini kalau dari sini
sunroofnya nggak begitu kelihatan sih kalau di belakang, kalau di depan baru kelihatan. Nah, sama bedanya kalau di depan di sininya sudah ada ambient lighting yang bisa di sync atau dipadukan dengan irama lagu kita gitu. Itu unik lah sistemnya. Tapi kalau misalnya terlalu rame misalnya bisa di tune ke satu warna aja misal gitu. Overall di belakang sini gak begitu sempit sih di belakang sini. Lumayan cukup usable walaupun dia bisa diatur ya. Oh nggak bisa diatur. Kemiringannya tetap fix ya. Ya tapi kalau walaupun fix dia masih tetap enak dipakai gitu. Di belakang sini ada untuk ensure ini ya. Kursi bayi Isofix. Di sini bisa kelihatan ya dikit lah ada semacam indikatornya gitu. Dan di bawahnya sini ada kayak besi gitu ya buat menempelkan kursi bayi gitu yang menghadap ke belakang. Nah, ini kalau dari luar tadi ada jendela kecil di sini. Ya di sini kalau dari posisi biasa nggak begitu kepake sih sebenarnya. Tapi ya lumayan lah. Biar gak terlalu gelap belakangnya. Oke, cukup bagian baris kedua. Sekarang kita lanjut ke bagian bagasi dari mobil ini. Oke, sekarang kita bakal buka bagasi dari Kia Sonet ini. Nah, bukanya di sini ya. Tuasnya udah elektronik. Nah, bagian bagasi dari Kia Sonet ini cukup besar. Dia bisa nampung 2 koper lah ya, 2 koper carry-on gitu. Tapi di kiri kanan dan di tumpuk pun masih bisa gitu. Di sini ada speaker. Nah, speaker mungkin part dari sistem Bose itu ya. Ini semacam jadi subwoofernya dan ini lumayan deep, bassnya enak dalam gitu dan bulat gitu. Di sini ada lampu ya, sama dari halogen juga, dan kalau dilihat ke bawah dia ada ban serep. Dia space saving, jadi bukan ban serep dengan ukuran yang sama dengan pelek yang sama, tapi dia lebih kecil dan menggunakan pelek kaleng. Tapi uniknya dia menggunakan bannya merek Goodyear, ban terkenal. Jadi yang di luarnya Apollo, tapi ban serepnya justru Goodyear gitu. Nah, di dalam ban serepnya dia ada toolbox gitu ya, untuk menyimpan perkakas untuk ya darurat misalnya mau buka ban gitu. Nah, kalau ditutup lagi dia agak dalam ya, jadi segini lah. Sebenarnya gak masalah, cuma kadang-kadang kan koper jadi harus diangkat dulu baru diturunkan gitu, jadi bisa ditarik aja gitu. Jadi ya lumayan agak harus punya kuat tenaganya gitu. Nah, ini bisa dilepas dia dividernya untuk penutupnya ya, privasinya bisa dilepas lewat sini dan lewat sana, dan ini kursinya bisa dirata lantaikan gitu. Overall sih bagian bagasi ini kalau mobilnya hanya sering dipakai sendiri atau berdua gitu, mau berpergian dalam kota maupun luar kota, asal barang bawanya tidak terlalu banyak, ini masih cukup usable. Oke, cukup bagasi dari Kia Sonet ini. Kita langsung membahas impresi berkendara dari Kia Sonet ini. Ya, selamat datang di kabin dari Kia Sonet. Kali ini saya akan membahas tentang impresi berkendara dari Kia Sonet ini. Nah, pertama-tama sih saya mau kayak apa ya? Ada yang terlewat sih waktu review kabinnya gitu, kayak dari speedometer nih. Nah, speedometernya ini untuk speednya dia menggunakan tulisan digital gitu yang gede dan tegas gitu warnanya. Seperti di apa ya, seperti di motor-motor lah gitu, kayak di Aerox. Tapi untuk RPM-nya tetap menggunakan jarum nih. Dia ada di posisinya ada di samping kiri gitu.
waktu itu pun sudah dibahas ya waktu di view dari kabin interiornya, bahwa ini tuh banyak sekali fungsinya. Salah satunya kalau kita keluar, HP masih tetap dicas gitu ya, dia akan memberitahu HP-nya masih dicas gitu. Jadi di sininya ada tulisan tuh, your phone still in phone charger misalnya gitu. Kekedapan kabinnya cukup kedap lah, jadi tapi nggak kedap-kedap amat. Nah ini dia untuk sistem dari Bose-nya juga jadinya kerasannya bakal bagus banget gitu, karena kabinnya yang mumpuni, yang kedap gitu. Misalnya gini, kadang-kadang dia percuma gitu, kabinnya kedap, tapi kabinnya tidak kedap, tapi si sound systemnya bagus. Nah itu gak akan begitu kerasa nantinya gitu sayang. Nah ini untungnya kabinnya enak kedap dan sound systemnya bagus gitu. Nah untuk steering sih gimana ya? Ini steering dia agak sedikit feedbacknya agak aneh ya kalau menurut saya, agak kayak kurang connected aja gitu si feedbacknya. Dia elektrik ya, karena dia pakai rack elektrik gitu, jadi kurang enak sih kalau menurut saya feedbacknya gitu. Ringan sih ringan, cuma ya bagi yang gak suka nyetir gitu kurang enak feedbacknya bagi saya. Oke, tadi steeringnya saya sudah bahas. Nah, tapi di steering ini banyak tombol. Nah, yang untuk sebelah kiri dia banyak untuk tombol untuk mengontrol infotainment, dan kanan untuk mengontrol MID dan cruise control. Ya, mobil ini sudah dilengkapi dengan cruise control, tapi dia sistemnya belum smart. Jadi kita seperti biasa ya, set kecepatan, lalu kita tetap harus hati-hati gitu ya. Misalnya mobil depan ngerem, kita harus inisiatif langsung ngerem gitu. Karena dia cruise controlnya akan langsung mati kalau kita mengerem gitu. Nah, suspensi dari mobil ini enak kalau menurut saya. Enaknya gimana ya? Cukup ini. Jadi walaupun dia halus, walaupun dia cukup empuk ya menurut saya untuk mobil SUV segede gini, tapi untuk limbungnya dia tidak terlalu limbung. Dan surprisingly ke setirnya pun jadi menurut gitu sih steeringnya, karena suspensinya yang tidak limbung tadi gitu. Tapi dia masih di ambang batas bisa dibilang nyaman gitu, yang tidak sampai kerasa bikin sakit punggung ya. Itu pun ya mungkin salah satunya ada kontribusi dari jok ini yang nyaman gitu untuk kita berkendara. Nah, suasana kabin saat menyetir ini rasanya gelap ya. Ini juga udah mulai terasa ketika saya mereview interior dari mobil ini. Rasanya gelap dan terkungkung gitu ya. Sama ketika mengemudi pun rasanya sama gitu. Jadi untungnya ini ada ada sunroofnya. Jadi lumayan terbantu lah dengan adanya cahaya dari atas gitu. Kalau misalnya nggak ada sunroofnya, misalnya kita tutup ya, ini rasanya gelap gitu mobil ini. Tinggi tapi agak gelap gitu mobilnya. Nah, untuk mesinnya 1500 cc, tidak pakai turbo. Dia naturally aspirated dan disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi otomatis. Nah, CVT. Transmisi otomatis CVT. Nah, saya mau bahas transmisi otomatis CVT-nya ini. Dia salah satu bisa dibilang ya, salah satu transmisi CVT yang enak untuk dikendarai. Dia responsif, dia tidak ada tidak ada rasa ragu-ragu gitu dalam ininya gitu. Ketika digas dia ngikut gas. Ketika kita lepas gas lumayan ada dikit ininya engine braking-nya gitu. Nah, bisa dibilang ya transmisi CVT-nya ya, kalau dari rasa-rasa berkendaranya dia mirip kayak Jazz GK5 ya, yang sama-sama CVT juga. Cuma Jazz GK5 itu kayak semacam benchmarknya lah. Benchmarknya transmisi CVT gitu, yang rasanya enak gitu, yang rasanya responsif. Dan secara durabilitas juga udah terbukti ya, transmisi Jazz GK5 itu dia awet bisa dibilang, kalau perawatannya rutin gitu. Dan kalau perawatannya dijaga. Nah, ketika saya bejek gasnya, dia ada sedikit fake gear shift gitu. Jadi
tapi tidak kerasa ke kabinnya gitu. Tetap aja. Tapi dari suara mesinnya emang agak sedikit masuk ya ketika saya di kickdown gitu. Ketika mobilnya saya kickdown. Dan ada tadi fake receive. Tapi semuanya nggak kerasa gitu dalam rasa mengemudinya gitu. Jadi ya lumayan menambah kesan-kesan sedikit lah terhadap mobilnya gitu ya. Walaupun transmisi CVT ya bisa dibilang emang halus, tapi ya kurang ada karakternya gitu bagi saya. Tapi dengan adanya tadi fake receive yang dan ketika di kickdown itu ada fake receive-nya, ya menambah karakter dikit gitu untuk mobilnya ini. Nah, overall di mobil Kia ini untuk kayak mobil sehari-hari gitu ya, ini melebihi kategori mobil yang kayak ya cukup mobil doang gitu. Dia lumayan punya infotainment yang mumpuni gitu dengan Apple CarPlay dan Android Auto, dan apalagi memiliki sistem audio dari Bose yang enak gitu. Jadi kalau dipakai sehari-hari pun Anda nggak akan kayak merasa apa ya, ini pengen cepet-cepet sampai tujuan gitu. Apalagi kalau senang dengan musik, kan sistem suaranya enak nih. Jadi kayak pengen di dalam mobil aja gitu, dengerin musik-musik yang enak gitu. Ya, jadi salah satu yang bikin saya gak pengen cepet-cepet nyampe tujuan lah gitu. Jadi bawanya santai gitu. Jadi ya itu tadi kesimpulannya, mobil ini cukup enak dibawa sehari-hari, apalagi dengan banyak fitur-fiturnya yang sangat membantu driver ya, dan saat jadi penumpang pun enak juga gitu, luas di belakangnya, bagasinya pun cukup luas gitu, dibawa keluar kota masih cukup enak gitu. Konsumsi bahan bakarnya cukup irit gitu ya. Jadi ini adalah alternatif yang enak gitu untuk dipakai kalau misalnya Anda misalnya gak begitu bosan lihat Toyota atau bosan lihat Daihatsu gitu. Nah ini salah satu alternatifnya gitu. Nah yang saya penasaran sih pengen nyoba Honda WR-V gitu ya, sama-sama di segmen ini, dan dia juga basisnya dari ini ya, dari Mobilio kalau nggak salah kalau WR-V itu pendatang baru juga. Nah saya pengen compare lah antara mobil-mobil subcompact SUV ini gitu. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih telah menonton video Willhub kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.